Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai analisis maqasid syariah dalam ekonomi mikro Islam. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Prida Isti Zulriani, yang kedua Yasinta Nurul Naimah, yang ketiga Aisyatu Silma Munawarah, dan yang keempat Alif Fathah Fajri. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 2. Ya, saya Prida Isi Suryani. Di sini saya akan membawakan materi yang A, yaitu maqasid syariah. Yang pertama, ada pengertian maqasid syariah. Maqasid asyariah ditinjau dari sudut luhawi atau bahasa, merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqasid dan asyariah. Akar kata maqasid adalah qasada yaksidu yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada. Maqasid merupakan bentuk jamak atau plural dari maksid atau maksad yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, yaitu syariat Tuhan. Jadi maqasid asyariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan syar'i atau Allah dari setiap hukum yang diturunkan olehnya. Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Yang kedua yaitu urgensi maqasid syariah. Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Al-Yasa mengungkap bahwa pertimbangan maqasid asyariah dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut Asy-Syatibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Menurut Al-Yasa Abu Bakar, penetapan hukum dengan metode istislahiyah atau maslahah dapat digunakan dalam menyelesaikan 4 jenis masalah, yaitu yang pertama, mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai nas khusus atau langsung sebagai dalil. Yang kedua, sebagai bagian dari penalaran ini paling kurang dalam keadaan tertentu dan juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nas khusus tetapi tidak secara sempurna. Yang ketiga, sampai batas tertentu. Dan yang keempat, suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai nas khusus tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat sehingga butuh metode istislahiyah. Terima kasih. Baik, saya Aisyatu Silma Munawarah dengan NIM 152 akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah maqasid syariah sebagai paradigma pengembangan ekonomi mikro Islam. Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan 3 pernyataan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian, teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Bagi para ekonom muslim, konsep maslahah lebih objektif daripada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi. Ada 3 alasan mengapa maslahah lebih superior daripada utilitas, yaitu maslahah memang bersifat subjektif karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik atau maslahah bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya ialah konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Yang terakhir, konsep maslahah berlaku pada semua aktivitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi.
Baik, saya Yasinta Nurul Naimah izin melanjutkan materi yaitu tentang maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Menurut Yusuf Wisibowo bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah Islam atau biasa disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Adapun 4 tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang telah ditemukan oleh para ulama, yaitu yang pertama ada distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Syariah fokus terhadap keadilan dan kemanfaatan manusia. Oleh yang demikian, syariah mementingkan pencapaian tujuan ini sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah dari itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Tujuan ini adalah untuk membawa kemakmuran dan juga kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Oleh yang demikian, syariah menetapkan kewajiban menunaikan zakat, anjuran melakukan fikih, kebijakan, dan larangan monopoli dan menimbun harta. Yang selanjutnya yaitu ada investasi kekayaan secara berkelanjutan. Pembangunan hidup manusia tidak hanya meliputi aspek memenuhi kebutuhan asasi mereka saja, tapi juga peningkatan taraf hidup dan aspek ini membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Tempat tujuan dari syariah adalah memenuhi kebutuhan asasi setiap anggota masyarakat. Jadi, kemakmuran secara komprehensif harus produktif dan juga kekayaan harus disebarkan secara adil dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ada transparansi kegiatan ekonomi dan juga keuangan. Syariah turut berusaha untuk mencapai tujuan ini untuk menghindari terjadinya konflik, penyalahgunaan dan pemborosan, sumber perselisihan dan juga pertengkaran atau dendam antar pihak-pihak transaksi dalam urusan ekonomi dan juga keuangan. Dan yang terakhir ada kepemilikan yang sah. Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan juga secara sah. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Alif dengan NIM 248, yaitu mengenai implementasi maqasid syariah dalam ekonomi mikro Islam. Jadi sangat sulit untuk menghitung tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi Islam, karena tujuan-tujuan itu bisa didasarkan dari berbagai sumber, seperti teks-teks syariah, baik dari Al-Quran maupun hadis, ijma ulama, ilat hukum, dan lain sebagainya, yang merupakan dalil-dalil untuk menetapkan maqasid syariah. Secara umum, tujuan-tujuan syariah dalam muamalat maliyah yang paling menonjol terdapat pada 5 maqasid berikut ini. Yang pertama, keadilan lawan dari kezaliman. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Yang ketiga, kebersamaan, persatuan, dan saling tolong-menolong. Yang keempat, adanya sirkulasi harta. Dan yang terakhir, memberi kemudahan. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.